Di sini tuh perusahaan tuh perlu mencari peluang mulai pelanggan ataupun customer value opportunities. Hal ini dilakukan dengan memahami kebutuhan pelanggan yang berpenuhi dan menemukan kelemahan produk yang ada di pasar. Jika perusahaan mampu memberikan manfaat lebih besar dibanding bersaing, maka perusahaan itu menciptakan keunggulan kompetitif. Jadi pada bagian ini itu dijelaskan bahwa perusahaan itu harus mampu menemukan peluang nilai bagi pelanggan. Peluang tersebut itu muncul ketika perusahaan dapat mengetahui kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi atau menemukan kelemahan produk pesaing. Dengan memberikan nilai yang lebih baik itu kepada pelanggan, perusahaan itu jadi bisa meningkatkan daya saing untuk produksi di pasar. Selanjutnya ada finding new product opportunities. Di situ peluang produk baru itu berasal dari perubahan gaya hidup, perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan konsumen, sama kelemahan produk pesaing. Jadi perusahaan itu harus aktif dalam melakukan riset agar mampu menemukan peluang tersebut lebih cepat dibanding dalam pesaing. Peluang produk baru itu juga bisa muncul dari berbagai perubahan yang terjadi di pasar. Jadi karena itu perusahaan itu harus lebih sering untuk melakukan riset dalam mencari peluang. Oke, stop. Please. Saya review sebentar. Nah, tadi sudah dibahas tentang pengembangan produk dan inovasi. Kita harus ingat bahwa strategi itu bukan hanya menitik beratkan kepada keuntungan atau nilai penjualan dan promosi, tetapi juga harus mengupayakan terhadap produk. Apa itu produk? Yaitu barang atau jasa. Jadi ketika barang itu dihasilkan dan difokuskan kepada orientasi konsumen, berarti kita harus melakukan apa yang dinamakan pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini perlu dilakukan supaya apa? Supaya konsumen tetap suka terhadap produk yang kita hasilkan, tetap jatuh cinta, kalau boleh dikatakan. Lalu apalagi loyal. Habis loyal apa nih kira-kira? Nah, kalau konsumen udah jatuh cinta, senang terhadap produk, senang terhadap penggunaan produk, sama seperti kalian nih, nggak bisa lepas terhadap HP. Nah, mohon maaf, kadang sakit perut pun di toilet tetap aja begini. Nah, berarti kan udah menyukai produk yang dihasilkan. Bahkan mohon maaf, ketika kalian sakit perut aja, nggak bisa lepas dari HP. Nah, sambil mohon maaf, sambil scrolling. Nah, artinya apa? Artinya kan berarti kalian sudah menyukai suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, berarti, nah, selain disukai apa nih? Harus menciptakan apa perusahaan supaya nanti pengembangan produknya itu berhasil, sukses, disukai konsumen. Apa nih yang harus dilakukan? Nah, sebelum kita bahas ya, namanya siapa yang dari gimana ya? Apa nih? Nah, selain tadi pengembangan produk supaya disukai, dicintai seperti yang tadi saya katakan, orang-orang mencintai produk apa? Buktinya tadi kalian menggunakan handphone, saya tidak. Bahkan pada saat sakit perut di kamar mandi pun, mohon maaf saya ngomong agak terbuka sambil sekalipun tetap scrolling. Nah, itu kan berarti menandakan bahwa produk yang dihasilkan perusahaan disukai oleh konsumen, yaitu misalnya seperti produk handphone atau smartphone. Berarti apa yang harus dilakukan lagi selain tadi mendorong agar produk tersebut disukai, dicintai? Nah, apa lagi? Oke, berarti selanjutnya supaya produk itu dipositioning di posisi yang tepat di mata konsumen agar konsumen jatuh cinta, gandrung, menyukai, berarti dia harus menciptakan terlebih dahulu kepuasan konsumen. Nah, apa ini kepuasan konsumen? Yaitu produk yang dikembangkan mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Misalnya saya tanya, nah, kamu beli HP apa sih yang menjadikan dasar kamu suka terhadap produk HP yang kamu putuskan untuk membeli suatu merek? Nah, pasti perusahaan sudah berhasil mengembangkan sehingga Anda memutuskan ini aja Pak yang bagus. Saya mengeluarkan sejumlah uang dalam jumlah yang cukup besar. Oke, nggak jadi masalah. Saya putuskan merek apa?
Samsung. Nah, pasti ada dasar. Apa dasar keputusan kamu? Mengapa suka terhadap produk Samsung? Oke, dia katakan kebutuhan, berarti memenuhi kebutuhan. Seperti ditunjukkan tadi program iOS-nya yang dikatakan tadi update. Nah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan terhadap penggunaan handphone. Berarti apa? Pengembangan suatu produk harus memenuhi needs and wants. Nah, lalu apa lagi? Memenuhi apa yang dinamakan perilaku konsumen. Nah, saya tanya nih. Nah, Anda kan menggunakan HP. Nah, apa dasar menggunakan HP ini? Sehingga Anda tertarik terhadap keputusan pembelian terhadap HP yang ditujukan terhadap perilaku konsumen Anda. Nah, sehingga Anda tidak bisa lepas terhadap HP. Tadi contoh, mau kamar mandi pun sambil buang air atau sambil kencing, boleh. Nah, berarti apa yang menjadi dasar Anda kenapa kok suka menggunakan handphone? Nah, terhadap perilaku konsumen, sehingga nanti pada saat mengembangkan produk perusahaan menjadi berhasil. Apa yang menjadikan Anda suka dalam perilaku konsumen? Contoh, misalnya kalau saya ditanya, kenapa Pak, saya namanya Pak Jepri, kenapa Pak Jepri memutuskan untuk membeli produk air minum Aqua dalam perilaku konsumen? Saya jawab, karena Aqua itu pertama airnya terlihat bening, sejuk, bahannya ringan, lalu dapat meningkatkan daya ingat ketika ada dehidrasi. Nah, bagaimana perilaku konsumen Anda terhadap keputusan membeli handphone atau smartphone? Oke, perilaku karena Anda tertarik pada fitur-fiturnya. Nah, fiturnya selalu update, baik untuk bermain game, lalu apalagi untuk scrolling, mencari berita, dan lain sebagainya. Nah, apalagi harganya gimana? Terlalu mahal? Oh, harganya terjangkau sehingga disukai oleh konsumen. Oke, lalu apa lagi? Perilaku dilihat dari harga, dari fitur, lalu apa lagi? Oke, spesifikasi. Bagaimana spesifikasi produk? Berapa kapasitas berat baterainya, memorinya, kameranya, lalu apalagi bagaimana habisnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika mengembangkan produk, dia harus bisa memposisikan produknya atau positioning. Nah, contoh apa nih positioning? Misalnya sambil contoh Apple, positioningnya apa? Yaitu pada kualitas daripada handphone berupa handphone yang dikatakan memiliki prosesor core yang terbaik. Ya. Nah, contoh yang lain apa nih? Contoh yang lain, Samsung. Nah, Samsung itu core produknya apa dalam pengembangannya? Sehingga konsumen menyukai, kayak tadi nih, membeli Samsung. Nah, pasti sebelumnya sudah mencari informasi dong terlebih dahulu membandingkan dari suatu produk dengan produk yang lain. Nah, kenapa keputusannya Anda memilih Samsung? Apa yang menjadi kekuatan Samsung dalam pengembangan produk berupa positioningnya? Kan handphone kan berbagai macam. Ada positioningnya terhadap kamera, ada yang positioningnya handphone games, ada positioningnya terhadap kualitas baterai, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kenapa Anda pilih Samsung? Oh, boleh dicoba enggak? Berarti positioningnya tadi adalah kekuatan baterainya. Misalnya 8000 mega mAh. Nah, berarti apa? Ini adalah positioning yang dilakukan untuk melakukan tadi yang dikatakan pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk kita harus perhatikan pertama apa? Melihat ini dulu, manfaat utama dari produk yang dihasilkan. Nah, kira-kira
dalam pengembangan produk apa manfaat utama? Misalnya contoh, boleh pinjam jam tangan? Nah, saya balikin mana? Nggak dijadikan hak milik. Oh ya udah, kalau misalnya susah nggak apa-apa, maaf. Nah, pinjam handphone aja. Nah, oh iya, oke. Nah, berarti kalau Anda membeli jam tangan ini, apa manfaat utama yang Anda rasakan? Nah, terhadap jam tangan merek ini? Casio. Nah, apa manfaat utamanya? Oke, melihat waktu. Nah, inilah manfaat utama dari pengembangan produk, melihat waktu. Nah, lalu dalam pengembangan produk kita harus melihat selanjutnya, yaitu produk ekspor. Nah, pertama kita bisa melihat desainnya. Bagaimana desain pengembangan produk? Nah, menurut Anda nih, nah, jam tangan yang Anda beli, Anda putuskan Casio, bagaimana desainnya? Oke, vintage, lucu, lalu apa lagi? Dari kulit asli, kulit ular apa kulit buaya, atau kulit biawak, atau kulit apa nih? Oh, dari kulit hamster misalnya. Nah, ini melakukan upaya desainnya dari kulit hamster katanya. Nah, lalu apa lagi desainnya? Oke, bentuknya kotak. Nah, habis itu bagaimana? Nah, bagaimana kemasannya waktu Anda beli? Kemasannya menarik kan? Jangan sampai beli jam tangan masa kemasannya ditaruh di plastik kresek itu enggak. Nah, plastiknya kayak beli plastik cabai. Ya, siapa yang mau? Berarti pengembangan produknya telah gagal. Nah, bagaimana kemasannya dia? Oh, pakai box. Oke, cukup bagus. Lalu apa lagi? Oke, berarti kemasannya dibuat semenarik mungkin. Tadi ada boxnya dan lain sebagainya. Nah, lalu pengembangan produk perlu memperhatikan dari sisi warna. Bagaimana warnanya nih? Menarik nggak menurut Anda? Oke, menarik. Berarti pengembangan produk Casio dinilai sudah berhasil. Apalagi? Oke. Boleh kacamata pinjam dulu sebentar, dibalikin. Oh, kacamata. Nah, bagaimana selain desain, kemasan? Bagaimana fiturnya? Seperti contoh, oke nih, saya pinjam lagi ya, saya balikin. Nah, Anda membeli laptop, bagaimana fitur Anda nih, dalamnya aplikasinya cukup menarik atau enggak, membantu pekerjaan Anda sebagai mahasiswa kira-kira? Oke, berarti fiturnya dalam pengembangan produk sudah berhasil. Nah, lalu ada selanjutnya dalam pengembangan harus ada langkah selanjutnya di sini, yaitu produk tambahan atau augmented. Nah, seperti contohnya produk augmented, bagaimana garansinya atau jaminan. Nah, kayak Anda beli laptop nih, jaminannya bagaimana? Apakah jaminannya cukup bagus? Jangan-jangan jaminannya garansi toko terus sebulan lagi. Gitu, beli mahal-mahal, 8 juta atau 10 juta, garansinya cuma jaminan toko. Nah, katakan zaman sekarang, bidang gua. Nah, jangan sampai, bidang gua. Nah, berarti saya tanya, bagaimana garansinya? Oke, cukup bagus. Berarti dalam pengembangan produk seperti beli laptop, garansinya 2 tahun. Nah, selanjutnya misalnya saya pinjam. Nah, bagaimana pelayanan ketika Anda menemui toko handphone, pelayanannya bagus atau enggak? Jangan-jangan ini ada produk, datang mau beli apa? Mau beli handphone, tuh cari sini. Nah, apa seperti itu? Nah, bagaimana pelayanannya yang Anda rasakan pada saat membeli smartphone? Oke, berarti pengembangan produknya, produk tambahan augmented, berarti pelayanannya bagus, ramah, supel, prinsip, bersahabat, lalu terlihat humble. Nah, kalau di bar harus melakukan 3S namanya.
sapa, salam, dan senyum. Nah selanjutnya, misalnya nih, boleh pinjam handphonenya? Nah ketika Anda beli handphone nih, bagaimana ketersediaan suku cadang atau service centernya? Cukup nggak tersedia memadai di berbagai lokasi? Jangan-jangan cuma satu doang. Di lokasinya di lokasi mall by walk lagi, tempat lain nggak ada, kan nyusahin konsumen, pengembangan produknya berarti sudah gagal. Nah kalau rumahnya di Bekasi Utara, suruh by walk, buset. Nah bagaimana nih menurut Anda yang beli apa di Indonesia? Oh, iPhone. Iya maksudnya suku cadang servisnya tersedia dan tempatnya memadai, tersedia di berbagai lokasi sehingga mudah dijangkau oleh konsumen. Kalau Anda rusak misalnya lagi marah sama pacar dibanting, nah habis itu diservis. Nah tersedia kan berbagai service center di berbagai lokasi, misalnya di kawasan Jabodetabek. Oke, tersedia secara memadai berarti suku cadang, berarti pengembangan produk telah berhasil secara augmented. Nah, dalam hal pengembangan produk juga harus memperhatikan siklus produk. Nah, apa saja siklus produk? Pertama dari tahapan introduction. Nah, ada yang tahu introduction? Iya, perkenalan. Sama seperti kalian semua nih yang sudah dewasa, tertarik lawan jenis. Gak mungkin ketika melihat, wah cantik langsung I love you. Apaan gua, jijai bajai, geli gua. Misalnya umurnya sebaya, dasar gak punya otak tuh, masa langsung nembak. Nah, berarti apa? Harus ada introduction, perkenalan terlebih dahulu. Namanya siapa, rumahnya di mana, pendekatan. Begitu juga produk, ketika produk dihasilkan diperkenalkan dulu oleh konsumen, promosinya harus gencar. Nah, supaya dikenal, baru konsumen tertarik untuk memutuskan membeli dari suatu produk. Nah, dalam pengembangan produk perlu diperkenalkan. Nah, sesudah diperkenalkan apa nih produk tersebut dalam siklus diperkenalkan. Nah, betul masuk ke dalam tahapan growth. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari apa? Mulai pendekatan ke PDKT. Nah, yang tadinya bau ketek, pakai apa tuh minyak wangi, nah, lalu apa lagi? Yang tadinya ngomongnya tulalit, nah, sekarang sudah bisa dilatih public speakingnya bagus. Nah, begitu juga produk. Ketika produk itu sudah mulai dikenal oleh konsumen, dibeli, lalu penjualannya mulai meningkat, berarti apa? Berarti dia harus bisa growth, ditingkatkan. Berupa apa? Promosinya semakin gencar dengan berbagai upaya, cara, metode, dan lain sebagainya. Lalu mature, apa nih mature? Tahap kedewasaan sama nih. Udah mencari hubungan, keterkaitan kalau dalam kehidupan sehari-hari 2 tahun, bagaimana mempertahankan. Jangan setiap kali ngapel waktu banguncar pacar setiap hari Sabtu cuma suko, di taman, momen paling berharga muterin tiang listrik misalnya. Nah, biar gak seperti itu supaya bosan. Gak bosan apa yang harus dilakukan? Mention tahap kedewasaan Pak. Bagaimana menjaga, memelihara dari suatu produk agar produk itu tetap disukai oleh konsumen. Nah, sehingga dalam tahapan mature ini apa? Perlu upaya yang dinamakan development, yaitu pengembangan terhadap produk. Produk itu dikembangkan dari apa? Dari kualitasnya, performanya, kinerjanya, dan lain sebagainya. Nah, lalu masuk tahapan terakhir apa nih? Oke, decline. Nah, supaya dia mengalami penurunan, dia pindah kalau dalam kehidupan sehari-hari, pindah ke lain hati. Nah, seperti saya nggak mau lagi sama Manuel.
nggak berubah, udah pacaran 2 tahun, ketek lagi misalnya. Nah, misalnya contoh, berarti untuk tetap agar dalam pemasaran agar nggak pindah ke lain nanti, konsumen tetap setia, apa yang perlu dilakukan supaya tidak mengalami penurunan terhadap produk itu? Nah, agar penjualannya tetap meningkat, nah apa yang perlu dilakukan dalam pengembangan? Yaitu saatnya sudah melakukan inovasi. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya saya akan bahas bahwa dalam upaya pengembangan produk kita harus berfokus kepada fokus customer market. Nah, customer market ini apa? Melihat dari nilai konsumen. Apa nilai konsumennya nih kira-kira? Nah, ada yang mengasih pendapat nilai konsumen, yaitu ketika kita mengembangkan produk kita harus melihat nilai konsumen atau dari sisi customer, apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, lalu serela konsumen. Nah, apalagi perilaku keputusan pembelian, apalagi nih kira-kira. Nah, coba nih Neng, apalagi nih Neng. Nah, kayaknya sedih banget habis diputusin. Habis diomelin sama atasan enggak? Nah, apalagi kalau mengembangkan produk fokus kepada konsumen agar pengembangan produk itu bisa mengetahui apa yang diinginkan konsumen, berarti tadi melihat kebutuhan, keinginan, selera, perubahan perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian, apalagi. Ya, sama kan seperti ada contohnya tertarik pada lawan jenis, dilihat apa? Pertama isi dompet. Nah, isinya apa? Apa gopean, cepekan, atau gocapan, 5 ribuan. Nah, lalu apa lagi? Dari penampilan. Tadi penampilannya bagaimana? Congean nggak? Nah, bawa ketek nggak? Nah, penampilannya menarik nggak? Nah, itu kan. Nah, begitu juga produk dalam dikembangkan. Nah, berarti dalam mengembangkan produk harus melihat konsumen. Apa tuh yang harus diperhatikan? Tadi saya sudah bahas keinginan, kebutuhan, selera, perilaku keputusan pembelian, bisa berdasarkan kualitas, harga, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Oke, tren dan perkembangan produk seperti apakah produk yang dihasilkan mengikuti nggak tren perkembangan seperti teknologi informasi. Lalu apa lagi? Satu lagi yang penting, apa lagi nih? Nah, kalau bingung, all press 50-50. Nah, apa nih? Satu lagi. Pelayanannya apa? Ngapain lu kesini? Mau ngutang apa mau cash? Kalau ngutang pulang aja dah. Nah, atau seperti apa? Oke, jangan lupa melihat pengembangan produk dari segmentasi pasar. Apa? Memperhatikan pengembangan produk dilihat dari gender, usia, lalu gaya hidup, melihat dari faktor budaya, nilai sosial, daya beli, pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, nantinya perusahaan akan memutuskan bagaimana upaya melakukan pengembangan produk. Nah, pengembangan produk sifatnya ada yang bersifat, saya singkat dari istilah sehari-hari, yaitu ATE. Nah, apa itu ATE? Iya, amati, tiru, dan modifikasi. Artinya dalam melakukan pengembangan produk tidak harus pengembangan produk yang bersifat murni dari gagasan ide perusahaan itu sendiri. Perusahaan bisa melakukan amati dengan apa? Melihat perkembangan produk dari pesaing, melihat dari perubahan selera konsumen,
melihat dari perubahan apa yang diinginkan konsumen dan lain sebagainya. Nah, sehingga nantinya bisa melakukan pengembangan produk dengan melakukan M-nya yaitu modifikasi. Nah, modifikasi itu bentuknya seperti apa nih? Modifikasi coba nih Manuel. Modifikasi. Contoh bentuknya seperti apa? Modifikasi. Kayak misalnya sikat gigi bisa dimodifikasi, yaitu apa? Sikat gigi yang bisa biasa manual, sekarang dimodifikasi ada sikat gigi menggunakan baterai dan tinggal ditekan, sikat gigi sendiri jadi kita arahkan. Nah, ini modifikasi dari bentuk produk sikat gigi. Supaya apa? Supaya lebih disukai konsumen. Ada nantinya nggak pindah ke produk pesaing. Nah, itu contohnya saya bantu tuh modifikasi. Nah, apalagi dari pengembangan produk yang sudah ada. Oke, misalnya misalnya produk pencukur jenggot atau kumis yang tadinya bersifat manual sekarang sudah bersifat elektronik yang tujuannya untuk mengembangkan produk agar nantinya lebih disukai oleh konsumen. Begitu juga seperti satu lagi apa? Produk otomotif. Sekarang industri sudah mengarahkan kepada bahan bakar yang berenergi listrik. Dikarenakan kenapa? Karena adanya perubahan terhadap nilai selera konsumen serta dipengaruhi faktor lingkungan. Seperti apa? Faktor lingkungan yaitu sumber daya alam seperti salah satu contohnya minyak bumi diperkirakan akan habis 10 tahun mendatang atau paling lama 20 tahun. Nah, untuk mengantisipasi itu apa? Akhirnya perusahaan industri otomotif melakukan pengembangan berupa apa? Yaitu mengembangkan apa yang sudah ada, merubah dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar energi listrik. Nah, ini dia. Nah, berarti dalam pengembangan produk perlu apa prosesnya? Nah, kalau perlu apa nih? Kalau begini ya, kalau mengembangkan produk, kira-kira saya sudah menghasilkan produk handphone apa ya supaya Apple ini tetap disukai? Apa yang perlu saya harus ciptakan? Apa yang perlu harus saya hasilkan? Berarti apa? Perlu apa? Iya, Pak. Betul sekali. Ide. Nah, bagaimana idenya dalam pengembangan produk? Ide, gagasan. Nah, dalam upaya untuk mengembangkan produk. Nah, setelah ide, misalnya saya punya 5 ide, nanti dipikirkan, dianalisa dari 5 ide ini mana yang terbaik. Berarti apa ini? Apa tuh? Dari 5 ide ini dalam pengembangan produk yang nanti saya buat dalam bentuk proposal untuk pengajuan ke perusahaan. Nanti perusahaan akan menilai dari 5 ide ini mana yang terbaik yang diambil salah satunya. Berarti memerlukan apa? Kira-kira. Memerlukan apa nih, Neng? Memerlukan jengkol, petai, apa-apa? Memerlukan apa nih kira-kira? Itu tadi jengkol sama petai. Nah, dalam pengembangan produk kalau udah ada ide, gagasan, apa yang diperlukan lagi? Kira-kira apa? Dalam pengembangan produk kan nggak serta-merta langsung muncul. Nah, kalau langsung muncul mah itu ilmu dukun. Nah, misalnya saya lihat, wah rezeki Anda bagus, Anda lahir di tahun Peleton. Nah, unsur air, berarti nanti ada lulus di TSF harus bekerja berkaitan dengan air. Di luar itu Anda susah untuk kaya, misalnya contoh. Nah, kalau itu kan nggak ada dasarnya. Nah, dalam pengembangan produk harus ada dasarnya yang bertanggung jawab. Nah, itu apa? Setelah ada ide, apa lagi? Jangan lupa sebelum riset pasar apa? Harus ada analisa, dianalisa, dikaji, diperbaiki.
seperti disaring dulu. Nah, mana ide yang terbaik yang dipilih? Nah, setelah itu, setelah dipilih, baru ide tersebut dilaksanakan, diterapkan, diimplementasikan. Sesudah diimplementasikan, baru diuji coba. Bagaimana uji cobanya? Dengan adanya misalnya dengan melakukan pameran dagang. Bagaimana sih reaksinya ketika saya menghasilkan mobil listrik, saya mengadakan pameran di Jakarta Fair, reaksi konsumen bagaimana ya? Nah, ini diuji cobakan terlebih dahulu. Nah, ketika berhasil, minat animo konsumen tinggi, berarti perlu apa? Perlu apa nih langkah selanjutnya? Kira-kira perlu apa nih? Perlu apa? Perlu apa nih kira-kira? Kayak tadi mengembangkan produk, misalnya iPhone ingin mengembangkan produk, idenya yaitu menjadikan handphone, misalnya handphone games. Nah, ada beberapa ide yang dikembangkan. Setelah itu dianalisa, lalu dipilih ide yang terbaik, lalu dilaksanakan ide tersebut untuk diwujudkan dalam bentuk pengembangan produk. Lalu apa lagi? Nah, baru diuji coba. Bagaimana diuji coba? Misalnya mengadakan riset pasar, atau tadi melalui pameran dagang dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu apa terakhir? Kira-kira apa terakhir? Nah, iya betul, dijual atau dikomersilkan dengan cara melakukan promosi dalam menggunakan bauran pemasaran. Nah, ini dia. Berarti untuk mengembangkan suatu produk berarti perlu apa nih? Perlu adanya tadi adalah riset pasar atau melakukan riset marketing. Nah, apa yang dilakukan riset marketing nih kira-kira? Nah, coba nih yang belakang nih rambutnya keren kayak Choi Yun Fat. Nah, ini pemain Kung Fu Hustle. Apa tuh riset pasar? Nah, saya tunggu kok dari A-nya itu saya tunggu. Apa tuh riset pasar? Kan nanti kalau Anda tertarik ambil marketing, kan Anda lakukan riset pasar juga. Nanti lempar kuesioner atau angket. Setelah angket dilempar berdasarkan banyaknya populasi sampel, Anda olah itu data-data dari kuesioner atau angket tersebut. Nah, untuk apa? Jadi agar datanya menjadi apa nih? Menjadi informasi. Berarti riset pasar berguna untuk apa? Untuk mencari informasi. Nah, yang digunakan apa? Untuk menganalisa, mengkaji agar mendapatkan ide dalam pengembangan produk. Sejauh mana sih perubahan selera konsumen, perilaku konsumen, keinginan konsumen, lalu perubahan terhadap lingkungan pemasaran, serta perubahan terhadap pesaing. Nah, sehingga nantinya dari riset pasar, maka bisa data dan informasi itu untuk apa? Memunculkan ide. Nah, agar apa? Agar nanti bisa melakukan pengembangan produk. Nah, kembali lagi ke Choi Yun Fat. Nah, bagaimana proses riset pasarnya? Nah, coba kembali lagi ke Kung Fu Hustle. Nah, bagaimana proses untuk melakukan riset pasar? Oke, berarti apa? Jangan lupa pertama tentukan tujuan dan sasaran mengapa diperlukan riset pasar. Nah, sesudah itu apa? Sesudah menetapkan tujuan, sasaran, menetapkan apa yang menjadi alasan dalam melakukan riset pasar.
Lalu apalagi kumpulkan berbagai cara metode informasi dalam riset pasar. Nah, lalu apalagi gunakan agen-agen pemasaran untuk mengumpulkan berbagai data. Lalu sesudah itu apa? Data tersebut diolah menjadi informasi. Lalu informasi tersebut untuk pengambilan keputusan dalam riset pasar. Nah, yang berguna bagi apa? Pengembangan produk dalam melakukan inovasi. Nah, sehingga ketika pengembangan produk itu dilakukan memerlukan apa? Jangan lupa adanya feedback. Apa sih feedback atau umpan balik? Nah, contoh misalnya pernah ada yang makan ini ayam atau bebek yang terkenal yang cabangnya banyak. Nah, bebek kalio. Nah, mengapa bebek kalio itu berhasil dalam pengembangan produk sehingga restorannya ada di mana saja? Nah, kenapa nih? Karena berhasil dalam melakukan riset pasar pengembangan produk. Kalau kalian pernah baca artikelnya di Google, nah pemilik bebek kalio dalam membuka usaha dia sudah melakukan 200 sampel. Jadi pada saat menghasilkan bebek kalio diberikan dulu gratis ke tetangganya sebanyak 200. Nah, sesudah itu dia catat buka kekurangan dari bebek kalio itu apa saja. Dia catat sebanyak 200 sampai akhirnya dia mengembangkan produk bebek kalio. Nah, sehingga produk makanannya bisa disukai oleh konsumen. Nah, inilah kegunaan dari riset pasar. Nah, untuk itu diperlukan umpan balik seperti tadi. Tujuannya apa? Untuk mengetahui respon dari konsumen. Nah, sama seperti wanita. Nah, sudah menjalin hubungan cukup lama. Kamu sebenarnya jika ada sih sama saya. Nah, tujuannya apa? Bisa juga dalam riset pasar untuk mengetahui benar enggak. Nah, riset pasar mengetahui responnya, umpan baliknya bagaimana, tindakannya apa yang perlu dilakukan. Nah, dalam pengembangan produk juga memerlukan adanya evaluasi. Apa ini evaluasi? Kira-kira evaluasi? Oke, mengevaluasi kinerja dari pengembangan produk ketika sudah dikembangkan, diinovasikan. Nah, kira-kira bagaimana responnya terhadap konsumen? Semakin menyukai terhadap pengembangan produk, penjualannya semakin meningkat, atau loyalitasnya semakin baik, dan kepuasan konsumen semakin tinggi, atau semakin menurun. Berarti perusahaan harus melakukan langkah perbaikannya. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu, dalam melakukan pengembangan produk, dan inovasi ada tujuannya. Kira-kira apa nih tujuannya? Nah, apa tujuannya nih? Nah, coba Bang Jojo ini biar saya kenal juga. Namanya siapa? Hah? Aplan. Nah, apa sih tujuannya? Perusahaan atau produsen yang menghasilkan produk melakukan upaya pengembangan produk atau inovasi. Seperti misalnya jasa pendidikan juga melakukan inovasi loh, jangan salah. Apa? Ada beberapa kampus membuka jurusan yang dulunya tidak pernah ada, sekarang ada. Misalnya syariah perbankan, manajemen keuangan berbasis syariah. Lalu ada pemasaran digital marketing, ada inovasi kewirausahaan. Itu kan bentuk jurusan yang baru sesuai dengan perkembangan zaman yang terjadi. Nah, di dunia pendidikan juga melakukan inovasi. Nah, berarti apa tujuannya? Nah, dalam melakukan inovasi atau pengembangan produk. Oke, yaitu beradaptasi terhadap perubahan faktor lingkungan supaya perusahaan tetap disukai terhadap produk-produk yang
dihasilkan sehingga kepuasan, loyalitas, dan faktor penjualan bisa dipertahankan atau ditingkatkan. Oke, yang pertama. Apa tujuan yang kedua? Misalnya contoh, Samsung melakukan pengembangan produk dan inovasi bukan hanya menghasilkan dalam bentuk handphone saja, tapi ada dalam bentuk smartwatch handphone, yaitu berkoneksi dengan jam tangan. Nah, ngapain sih Samsung melakukan itu? Kira-kira kalau kurang kerjaan, Pak Samsung, buang-buang duit, sohaya tuh. Nah, apa tujuannya kira-kira Samsung? Nah, melakukan pengembangan produk inovasi dalam bentuk tadi handphone yang bisa dikoneksikan dalam bentuk jam tangan yang istilahkan smartwatch. Nah, apa tujuannya kira-kira? Oke, memperluas jangkauan akses pasar dan membuka peluang yang baru dalam bisnis. Nah, ini dia tujuan kedua. Tujuan ketiga apa nih? Dalam melakukan inovasi seperti contohnya. Nah, saya pinjam lagi, boleh? Nah, mau pulang boleh? Enggak, tenang aja. Nah, kalau misalnya seperti iPhone menciptakan berbagai macam inovasi pengembangan dan keragaman produk varian. Nah, apa tujuannya nih? Ada berbagai tipe, jenis. Nah, apa tujuannya nih? Kira-kira? Apa tujuannya? Nah, kira-kira apa tujuannya? Nah, kalau ini paling belakang, masih ya. Nah, saya tanya apa tujuannya tadi Samsung atau misalnya Apple menciptakan pengembangan produk dari berbagai macam jenis. Nah, apa sih tujuannya? Oke, berarti apa? Untuk menjawab nilai kebutuhan dan keinginan. Lalu apa lagi? Menciptakan dengan adanya pengembangan produk itu apa? Bisa menciptakan dalam upaya mempertahankan konsumen. Lalu apa lagi? Dapat memperluas target pasar terhadap konsumen yang baru yang dibidik. Nah, ini dia. Nah, ada pertanyaan kira-kira? Ada? Tentang pengembangan produk dan inovasi. Nah, dalam pengembangan produk atau inovasi ada yang sifatnya first mover. Tahu first mover? First mover. First mover. Kalau industri otomotif, siapa yang menjadi first mover? Yang menguasai pasar di Indonesia sehingga produknya itu disukai oleh konsumen di Indonesia, bahkan penjualannya meningkat. Oh betul, yaitu industri otomotif dari Jepang seperti Toyota. Nah, bagaimana Toyota menjadi first mover dalam apa? Dalam pengembangan produk dan inovasi. Nah, ketika menjadi penggerak utama dalam pengembangan produk dan inovasi, apa manfaatnya? Manfaatnya kira-kira? Oke, bisa pemegang pasar, dia menguasai akses pasar, bisa menjadi leader market, betul sekali. Lalu apalagi punya pengalaman dalam melakukan strategi pemasaran yang efektif. Nah, selain itu ada pengembangan produk dan inovasi yang bersifat fast follower. Nah, apa nih fast follower? Nah, ada yang mau ngasih komentar? Fast follower? Fast itu cepat Pak, follower pengikut cepat. Nah, bukan hanya istilah aja, fast move.
Follower apa nih? Ada yang mau ngasih pendapat? Fast follower? Nah, kalau nggak paling belakang tuh jilbab biru, namanya siapa? Marisa. Oke, menurut pendapat Marisa apa tuh fast follower? Nah, bukan mengikut sosial media ya, itu apa? Mengikuti pengembangan produk dan inovasi yang sudah dilakukan oleh first mover. Seperti contohnya dia bisa bertindak sebagai penantang pasar. Yaitu penantang pasar siapa? Kalau di Indonesia penantang iPhone itu siapa sih? Yang penjualannya mengikuti dari belakang itu selalu menantang dan produknya tidak mau kalah dan selalu berinovasi. Siapa kalau di Indonesia? Nah, Samsung. Nah, ini contohnya fast follower. Lalu apa lagi? Ada bertindak sebagai dia mengikuti. Nah, ya sudahlah, saya nggak mau menantang pemimpin pasar atau first mover atau challenge, resikonya cukup tinggi. Nah, saya hanya mengikuti saja apa yang telah mereka lakukan. Berarti apa? Pengembangannya menjadi follower. Contohnya apa? Handphone China itu dia sebagai follower. Seperti Vivo, Oppo, Xiaomi, Infinix, nah, dan lain sebagainya. Lalu ada niche atau niche, apa nih niche? Niche market atau niche follower dalam pengembangan produk dan inovasi. Nah, pasarnya dia hanya membidik pasar-pasar tertentu, relung pasar. Contohnya, apakah membidik konsumen benar-benar konsumen atas, nah, atau konsumen bawah. Seperti apa contohnya konsumen atas dalam pengembangan produk? Seperti contoh produk otomotif atau industri otomotif seperti motor gede, moge, itu apa? Di motor apa tuh yang diproduksi Amerika? Harley Davidson, betul. Di mana Harley Davidson melakukan pengembangan produk dan inovasi untuk niche market, yaitu membidik konsumen atas, ekonomi atas, yaitu apa? Produk standarnya saja itu motornya paling murah 150 juta, dapat satu unit Avanza, tukeran motor sama Avanza. Nah, lalu apa lagi? Nah, ada yang membidik konsumen bawah dalam niche market dan pengembangan produk seperti apa nih? Seperti apa contohnya pengembangan produk? Pengembangan produk inovasi dalam niche follower untuk konsumen bawah. Contohnya apa nih? Contohnya senang, bukan home industri, yaitu apa? Produk-produk rumah yang biasanya tanpa merek. Nah, misalnya contoh minyak goreng curah, nah, tanpa merek. Nah, ini dia contohnya dalam pengembangan produk yang difokuskan ke niche market. Nah, terakhir yang mau saya sampaikan bahwa pengembangan dari suatu produk dan lingkungan, dari suatu produk atau inovasi perlu memperhatikan faktor lingkungan atau environment marketing. Nah, apa dasarnya nih? Ada yang mau ngasih pendapat? Kan sudah belajar nih lingkungan marketing apa sih? Terdiri dari, nah, biar nggak ngantuk ya kita diskusi nih. Apa lingkungan pemasaran? Ini kira-kira apa lingkungan pemasaran itu Pak? Berisi contoh, misro, dalamnya manis, ada toge, ada cabai. Nah, apa tuh lingkungan pemasaran? Nah, kenapa saya tungguin? Nah, lingkungan pemasaran apa? Berbagai unsur-unsur yang mempengaruhi kegiatan dan aktivitas serta keputusan pemasaran, di mana perusahaan menerapkan atau menggunakan
pemasaran menurut Bapak? Ada produk, ada price, promotion, placement. Nah, sekarang pengembangan bauran pemasaran yang tadinya 4P menjadi 7P. Apa? Selain 4P menjadi 7P. Nah, physical evidence, suatu peristiwa dan kejadian yang menjadikan peluang pemasaran. Lalu apa lagi? Nah, bagaimana proses pemasaran dilakukan untuk menciptakan strategi. Nah, lalu apa lagi? People, siapa saja orang-orang yang dilibatkan dalam pemasaran, konsumen, berbagai stakeholder, dan lain sebagainya. Nah, lingkungan pemasaran berarti apa? Berbagai faktor yang mempengaruhi terhadap nilai pemasaran. Ada bersifat mikro dan makro. Nah, kalau mikro ini apa mikro? Nah, mikro. Kira-kira ada yang ngasih komentar mikro? Oke, lingkungan internal dalam pemasaran. Lingkungan internal itu apa? Meliputi karyawan. Lalu apa lagi? Fungsi, fungsi bi, fungsi bi, fungsi fungsi apa? Fungsi bisnis. Nah, meliputi apa? Pemasaran, keuangan, produksi, SDM, research and development. Lalu apa lagi dengan pemasaran? Bagaimana manajernya, karyawannya, dan lain sebagainya. Nah, sesudah itu dalam pengembangan produk melihat dari makro. Nah, apa ini makro? Kira-kira makro dilihat dari pertama, lingkungan berada di luar perusahaan. Seperti apa? Budaya, seperti kebiasaan. Contoh nih, Anda kalau nggak makan nasi, dianggap belum nampol, belum makan, nggak kenyang. Walaupun pagi sudah susu 2 gelas, sudah coklat 3, roti nambah 3 tangkap. Nah, lalu ditambah lagi keju, tetap aja kalau ditanya temennya, udah makan belum? Padahal udah cemilan banyak. Nah, berarti apa? Budaya. Nah, sehingga dalam pengembangan produk melihat budaya seperti apa? Contoh, industri makanan di Indonesia seperti KFC, McDonald, AW ketika masuk ke Indonesia apa? Memodifikasi dari pengembangan produk menunya itu apa? Ditambahkan nasi. Padahal di negara Amerika ada nasi. Nah, mereka nasi bukan makanan pokok, hanya sebagai tambahan support. Nah, utamanya apa mereka? Gandum, kentang, dan roti. Nah, serta sereal. Nah, lalu apa lagi lingkungan makro melihat dari budaya. Nah, kebiasaan. Contohnya apa? Kalau dari orang Indonesia, kenapa melakukan aktivitas dimulai dari kanan terlebih dahulu? Bahkan kalian diajarkan ketika dikasih hadiah mungkin dari paman, bibi, tante, dari mana dia, orang tua melihat, mana makanan ini, terus habis itu ucapin apa? Makasih om, makasih tante. Berarti dalam pengembangan produk apa penerapannya? Bahwa dalam menghasilkan produk seperti industri otomotif, maka strateginya apa? Merubah mengembangkan produk setirnya dari kanan kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri kan setir di mana-mana, kalau di Eropa kiri. Nah, ini dia. Melihat dari faktor lingkungan makro berupa budaya, kebiasaan. Nah, lalu apa lagi? Melihat dari faktor kepercayaan, religi, seperti apa nih? Sehingga menciptakan pengembangan produk, inovasi. Seperti apa nih contohnya? Nah, kenapa KFC ini, McDonald, AW? Nah, pada saat bulan puasa ada tambahan ayam goreng plus kurma. Nah, plus ditambah ada saus rendang. Nah, lalu ada ditambah misalnya perkedel, bumbu kuning. Nah, kenapa nih? Nah, kenapa diubah pada saat
kemudian misalnya contoh bulan puasa. Nah, kenapa nih? Ada yang mau ngasih komentar? Karena orang pada saat puasa kecenderungannya apa? Suka makanan yang manis. Oleh sebab itu perlu memodifikasi agar nantinya pengembangan produk diterima di Indonesia melihat dari sisi, bisa dilihat dari sisi religi, kepercayaan. Lalu apa lagi? Faktor makro mempengaruhi pengembangan produk dan inovasi. Nah, dari faktor keluarga. Nah, contohnya apa? Punya adik? Kira-kira ada yang masih usia 3 tahun nggak? 2 tahun atau 5 tahun ya? Nggak ada. Udah, aja udah. Nah, 3 tahun atau 4 tahun. Nah, ketika jalan-jalan ke mall, melihat sama Anda, tiba-tiba melihat, "Mah, Wah, ada McD." Udah yang mau McD yang lain, wow. Adanya nggak mau, guling-gulingan. Tokonya nggak mau McD. Guling-gulingan sampai nangis. Nah, apa yang terjadi? Padahal anak belum memiliki kemampuan daya beli, belum memperoleh pendapatan, masih 3 tahun. Nah, yang punya pendapatan kan orang tuanya. Tapi kenapa dalam pengembangan produk seperti faktor keluarga itu diperhatikan? Nah, seperti contoh McDonald dalam mengembangkan produk selalu berorientasi kepada anak. Ada hadiah. Nah, hadiahnya kan berbagai macam. Ada figur dari anime, lalu dari film-film Walt Disney dan lain sebagainya. Kenapa nih? Kira-kira memperhatikan faktor lingkungan makro di luar perusahaan seperti faktor keluarga, anak yang diorientasikan, seperti contohnya McDonald. McDonald kan hadiahnya kan selalu mainan anak, betul nggak? Dari tokoh-tokoh Walt Disney, seperti tokoh mermaid dan lain sebagainya. Nah, kenapa nih? Kira-kira, padahal kita tahu anak bukanlah memiliki kemampuan daya beli, tapi dijadikan sebagai nilai pertimbangan dalam pengembangan produk inovasi. Seperti tadi McDonald selain menambah variasi produk, ada pengembangan produk berupa memberikan hadiah mainan. Nah, kenapa nih? Ada yang mau ngasih komentar? Ada yang mau ngasih komentar? Nah, coba yang hijau. Nah, ya. Apa komentarnya? Mengapa dalam pengembangan produk faktor lingkungan makro keluarga seperti anak menjadi fokus perhatian? Padahal kita tahu anak belum mempunyai kemampuan daya beli, apalagi misalnya masih 3 tahun, 5 tahun. Ya. Karena ada kesempatannya di situ. Karena ada kesempatannya. Ada kesempatan dalam kesempitan. Nah, yaitu apa? Karena anak dapat mempengaruhi terhadap keputusan pembelian. Nah, sehingga dijadikan sebagai orientasi dalam pasar dalam bentuk pengembangan produk dan inovasi. Nah, lalu apa lagi faktor makro? Faktor makro melihat dari pengembangan produk, melihat dari apa? Dari gaya hidup. Seperti kalian nih hidup di daerah perkotaan Jabotabek. Nah, ditandai misalnya karena tingkat pengeluaran kebutuhan hidup sangat tinggi, inflasi sangat tinggi, maka terpaksa kedua orang tua kalian bekerja. Berarti kan mobilitasnya tinggi, pulang malam. Nah, ini menjadi peluang dalam pengembangan produk berupa apa? Pengembangan produk menjadi peluang dalam pengembangan produk. Seperti apa nih? Dalam pengembangan produk dan inovasi. Seperti contoh peningkatan pelayanan kesehatan yang buka 24 jam seperti fitness center, pusat kebugaran. Nah, apalagi contoh yang lain dalam pengembangan produk inovasi. Nah, coba nih biar nggak ngantuk. Ayo. Ini saudara. Oh. Bisa dapat proyek 5M.
Apalagi bentuk pengembangan produk. Tadi saya udah bahas dari memperhatikan dari keluarga, dari anak, kepercayaan, budaya. Nah, lalu apalagi selain itu, tadi gaya hidup seperti tadi orang mobilitas tinggi. Lalu apalagi orang yang sangat sibuk sehingga apa menciptakan bentuk pengembangan produk berupa apa? Ada laundry. Nah, laundry dalam bentuk apa? Ada yang pengen cepat, yaitu koin laundry itu. Anda melayani sendiri, tinggal masukin koin, nanti pakaian Anda sudah kering. Nah, apalagi bentuk yang lain dalam pengembangan produk memperhatikan faktor lingkungan makro. Nah, tadi saya sudah bahas tuh. Faktor kepercayaan, kebiasaan, budaya, gaya hidup, keluarga, seperti perhatian terhadap anak, lalu apalagi. Apalagi, jangan lupa pengembangan produk dan inovasi seperti meningkatkan pelayanan atau barang yang dihasilkan dengan apa? Membidik dari tingkat ekonomi. Seperti apa nih sekarang yang dilakukan? Nah, apa contohnya? Jangan lupa PT KAI. Nah, ada kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta itu 15 juta. Kenapa? Kereta api menciptakan KAI, PT Kereta Api Indonesia menciptakan tiket 15 juta dari Jakarta sampai ke Jogja. Nah, kenapa tuh? Nah, untuk meningkatkan pengembangan produk dan pelayanan dengan apa? Membidik konsumen menengah atas. Nah, untuk apa? Mendapatkan pelayanan yang eksklusif. Nah, kalau 15 juta kan nggak mungkin desek-desekan, udah desek-desekan, nempel keringat. Nah, belum lagi orang yang usil, cari kesempatan, terjadi deh pelecehan seksual. Nah, berarti ingin mendapatkan apa? Pelayanan yang eksklusif dari pengembangan produk. Seperti apa? Tempatnya terlihat mewah, pelayanannya, ada makanan yang tersedia dengan berbagai macam pilihan. Lalu apalagi? Nah, namanya kereta api eksklusif itu apa? Ada tempat istirahatnya, kamar mandinya juga eksklusif, nah dan lain sebagainya. Nah, apalagi contoh yang lain? Nah, udah tuh. Contoh yang lain atau bentuk pengembangan produk melihat dari lingkungan makro dalam pengembangan produk dan inovasi. Nah, tadi dari sisi ekonomi, apalagi? Nah, susah dijelasin. Berarti saya terawang dulu dari artinya, berarti jawabannya apa, bisa tahu gitu. Nah, simpel contoh dari melihat dari perkembangan teknologi bisa dalam pengembangan produk dan inovasi seperti apa melihat dari faktor teknologi. Oke, seperti teknologi informasi dalam apa? Misalnya pelayanan perbankan, nggak perlu lagi Anda datang jauh-jauh ke kantor cabang bank, cukup menggunakan mobile banking, ATM, maka pelayanan perbankan bisa dilakukan 1 kali 24 jam. Nah, itulah bentuk pengembangan produk dan inovasi berdasarkan teknologi informasi. Lalu apalagi? Anda nggak perlu capek-capek jauh kehujanan, macet, kepanasan untuk membeli dari suatu produk. Sekarang dengan pengembangan produk menggunakan e-commerce di bisnis, Anda duduk manis sambil sakit perut, mungkin mohon maaf Anda sambil ngeden, sambil mencret. Nah, tetap bisa kok melakukan bisnis dalam bentuk apa? Membeli produk dari hasil pengembangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk e-bisnis atau e-commerce. Seperti apa? Adanya Shopee, Lazada, lalu apa lagi? Tokopedia dan lain sebagainya. Oke. Nah, apalagi nih? Nah, pengembangan produk berdasarkan lingkungan makro selain teknologi informasi.
Ya, seperti apa? Oke, seperti pembelian tiket, pemesanan hotel, nggak perlu lagi datang. Nah, cukup pemesanan dari jarak jauh dengan menggunakan elektronik tiket. Nah, kita bisa. Nah, itulah bentuk pengembangan produk dan inovasi melihat dari faktor lingkungan makro. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Kira-kira ada yang ditanya? Enggak ada. Nah, ini yang ditanya ada? Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Oke, kelompok lanjutkan. Oke, selanjutnya dari inisiatif Successful Indonesia. Jadi perusahaan yang berhasil dalam inovasi biasanya memiliki beberapa inisiatif utama, yaitu membangun budaya inovasi, menentukan strategi inovasi yang jelas, memiliki proses pengembangan yang baik, menyediakan sumber daya yang cukup, serta memanfaatkan kemampuan